Oke, selamat pagi, siang, malam semuanya. Jadi saya hari ini perkenalkan, saya Sean sebagai host podcast kali ini dengan judul Digital Disruption and Value Creation. Dan kita di sini bersama dua pakar kita di Unilever. Silakan kenalan. Halo semuanya, nama saya Kenneth. Oke semua teman-teman, apa kabar semua? Saya Aldo. Oke, langsung saja. Jadi sebelum kita bahas tentang podcast kita Digital Disruption dan Value Creation, nah bisa nih dijelaskan dulu ke teman-teman kita teorinya gimana, landasan teorinya. Nah, jadi sebelum masuk ke pembahasan Unilever ini, kita perlu memahami konsep dasarnya terlebih dahulu tentang landasan teori. Nah, di landasan teori yang pertama, digital disruption ini adalah kondisi ketika teknologi digital mengubah struktur industri yang dimana menyebabkan perilaku konsumen dan juga cara perusahaan menjalankan bisnisnya. Dan juga digital disruption seringkali membuat keunggulan dalam perusahaan menjadi kurang relevan jika tidak diikuti dengan adaptasi strategi. Nah, di sini itu ada 3 teori utama. Dan teori yang pertama ini Dynamic Capability Theory, yaitu kemampuan perusahaan untuk merespon perubahan lingkungan dengan cepat. Yang kedua adalah Resource Based View yang menekankan pemanfaatan aset internal termasuk data dan teknologi digital. Dan yang ketiga ini yang terakhir, Further Value Chain, di mana digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dan diferensiasi di setiap aktivitas bisnisnya. Jadi intinya ganti zaman ya Pak, Iya, ke benar. teknologi itu. Oh iya. Jadi kan kita Unilever ini ganti zaman ya Pak. Nah, boleh gak dijelasin awal mulanya profil kondisi sama Unilever itu gimana kalau sekarang ini? Mungkin saya lebih ke saya ya, karena Iya. saya ini kan udah ngikutin Unilever cukup lama ya. Dari lahir ya Pak? Dari lahir. Udah sama Saya dari Unilever. kecil udah Unilever. Karena apa ya? Karena dia itu emang produknya kita pakai sehari-hari gitu ya. Jadi emang kalau Unilever ini kita kan fokusnya di apa ya? Produknya itu FMCG ya, atau fast moving consumer goods gitu ya. Jadi produk-produk yang emang dipakai harian. Jadi pun ya saya dari kecil udah pakai, jadi kayak udah deket banget sama Unilever gitu ya. Cuman emang kalau kita perhatiin sekarang Unilever itu secara perusahaan ya itu kurang baik lah dibanding tahun sebelumnya gitu ya. Dari penjualan dia menurun, aset dia menurun, tapi hutangnya naik gitu. Ya, karena apa ya? Karena sebenarnya kalau kita perhatikan sekarang itu konsumen lebih teliti lah terhadap produk-produk gitu ya. Mereka ngeliat, wah UMKM ini produknya nggak kalah bagus ya gitu ya. PT-PT besar ini biasa masang harga lebih tinggi lah dibanding UMKM. Selain itu juga kita bilang gimana ya, persaingan produk-produk sejenis itu semakin banyak. Itu yang membuat Unilever juga makin lama makin berat lah tantangannya di dunia ini. Seperti itu sih kalau dari kondisi saat ini. Oh, berarti di highlightnya tadi itu Unilever itu mulai mengalami kerugian gara-gara teknologi tersebut. Belum sampai rugi, tapi kalau kita bandingin dari profit dari tahun ke tahun, ya terutama 2024-2023 ya, yang laporan keuangan udah ada itu memang menurun seperti itu. Berarti intinya adanya penurunan. Nah, Betul. kalau dari kinerja dan data keuangannya Pak, gimana? Kenapa kok bisa kayak sampai rugi tadi? Yang lebih rincinya? Nah, kalau menurut saya saya juga setuju sebenarnya dengan Aldo. Kalau saya lihat ini ya, kerugiannya ini adalah kurangnya SDM yang hebat, yang jago yang ada di Unilever ini, sehingga menyebabkan banyaknya kerugian serta inovasi yang Unilever kembangkan itu sangat kurang kalau dari analisis saya ya. Kalau dari segi finansial itu ya, yang saya tahu juga bukan dari finansial ya, lebih ke arah kondisi sekarang ini. Unilever itu kan dulu udah beberapa tahun dia kan perkembangannya begitu cepat. Dia selalu ekspor ke daerah-daerah baru gitu ya. Kalau kita bahas itu produk ini tetap sama, tapi market yang dia rubah. Itu strategi manajemennya kayak gitu. Nah, tetapi karena sekarang udah cukup luas, bahkan produk-produk Unilever sekarang udah dari pelosok gitu ya. Dia agak stagnan nih, mau ekspor, mau jual kemana lagi ya gitu. Dan itu yang mungkin menjadi tantangan dia saat ini ya. Dan ya sebagai perusahaan multi level juga itu sering terjadi sih di luar sana gitu. Nah, saya mau menambahin dengan adanya kerugian yang ya Unilever sekarang sedang alami ini. Jadi Unilever ini sekarang mulai fokus pada efisiensi biaya. Jadi mereka itu udah mulai kayak saving money mereka gitu, nggak ngeluarin, nggak bakar duit mereka gitu. Dengan tujuan itu untuk mengejar pertumbuhan volume penjualannya mereka. Ya,
mulai paham. Jadi tadi setelah dijelasin itu banyak ya. Itu kan Banyak, kayak ada banyak. strategi-strateginya dia juga kan. Nah, Betul. apa highlight untuk di tahun ini? Kenapa? Masalah strateginya Unilever tuh kenapa? Kalau masalah ya, kita bahas masalah itu ya kayak yang tadi ya, tren Iya. dari masyarakat yang lebih fokus ke produk lokal itu ya, dia mungkin harus lebih mikir apakah ini, kalau saya kasih strategi solusi boleh sekarang atau nanti aja ini? Boleh sekalian Sekarang dijaduin. Oke, jadi kalau kita lihat dari marketing yang mulai bergeser dari produk-produk perusahaan besar ke UMKM, maka Unilever mungkin bisa bikin anak usaha yang seolah-olah itu masih kecil gitu ya, padahal ya baliknya dia Unilever gitu ya. Itu kan bisa dipakai cara-cara kayak gitu supaya, karena ya kita tahu mereka nggak mau nih pakai brand-brand besar terus kayak gitu, dan tentunya harga harus dibuat bisa lebih miring gitu ya. Aku rasa dengan kemampuan produksi Unilever yang besar, harga dia bisa tekan terus sih kayak gitu. Iya, itu mungkin lebih ke strategi secara offline-nya ya, Pak. Betul. Nah, tapi zaman sekarang kan kita ini fokusnya ke teknologi. Jadi kalau teknologi itu nyambungnya ke online, Oke. ya kan? Nah, gimana nih kalau secara strategi, secara digitalnya Unilever itu gimana? Karena kita topiknya ini lebih ke strategi digital. Nah, kalau kita bahas tentang digital ya, itu kan tentang teknologi. Semua orang di dunia sekarang kan pasti pegang HP. Contohnya, kita bangun tidur pasti pegang HP. Habis mandi pun ada yang mandi pun megang HP kan. Iya, Nah, kan. ada juga bahkan ya, sorry ya, kalau lagi ke toilet pun ya duduk ya sambil megang HP gitu. Iya. Nah, otomatis di sini Unilever ini berfokus pada digital. Nah, mereka itu digitalnya itu apa? Mereka itu lebih ke iklan-iklan di Instagram, terus di TikTok. Jadi mereka itu promosikan produk mereka dengan berbagai iklan, dengan nyewa influencer-influencer yang sekarang lagi top-top gitu loh. Dan juga Unilever itu beberapa itu kalau kalian lihat di jalan raya itu banyak spanduk-spanduk besar itu ya promosikan produk mereka gitu loh. Jadi intinya kayak lebih difokuskan ke sosial medianya gitu ya, Pak. Benar. Ya, bagus. Terus nextnya mungkin Saya ingin nambahin sih yang soal tadi ya. ya silakan. Apa tadi pertanyaannya? Strategik digital. Ya apa ya, kita bisa bilang digitalisasi di Unilever gitu ya. Sebenarnya kalau kita perhatiin ya, terutama mungkin yang udah pernah ke pabriknya kayak ini, Pak Kenneth ini kan sering ke pabrik ya, bolak-balik kepala ya. dia. Kepala pabrik kan dia. Ya gimana ya, kalau kita lihat sendiri emang mesin-mesin mereka itu udah modern sebenarnya ya. Iya. Teknologinya itu canggih banget gitu. Nah, tapi sayang banget output dari produknya itu masih biasa gitu ya, kayak makanannya masih biasa gitu. Nah, mungkin itu yang masih bisa dikembangin ya. Jadi inovasi produknya dibuat lebih unik dibanding kompetitor, itu yang mungkin harus mereka lakukan gitu ya. Lalu kita tahu ya, kalau perusahaan-perusahaan besar tantangannya di mana sih? Biasanya kalau mau ngeluncurin produk baru tuh berbelit-belit, ada strukturalnya yang nggak bisa langsung aku ada ide langsung tembak. Nah, itu kan nggak bisa ya kalau perusahaan besar ya. Tapi harusnya kelebihan dari kemampuan teknologi ini diimbangi juga dengan kemampuan politiknya di dalam, biar bisa lebih cepat juga produknya keluar, jadi gak telat. Soalnya beberapa kali Unilever itu punya produk bagus, tapi karena dia terlalu lama launching kalah cepat sama produk lain gitu. Jadi yang harus dia inovasi pertama jadi inovasi kedua, ketiga kayak gitu. Anggapannya keserobot sama iya. brand lain. Bener banget itu. Jadi kecepatan nomor 1 ya intinya ya. Iya. Nah, sudah tadi itu kan kita ada bahas sudah marketing, digital dan lain-lain. Nah, habis itu kalau kamu mau untung dalam sebuah perusahaan itu kamu nggak harus jual produknya banyak. Kamu mungkin bisa menekan kosmu lebih rendah. Nah, gimana Pak? Sebagai kepala pabrik, ada nggak financial model sederhananya? Gimana cara Unilever ini produknya bisa turun dengan teknologi itu? Kalau menurut saya ya, dalam model keuangan sederhana ini, digitalisasi yang efektif itu dapat meningkatkan margin operasional sekitar 1 hingga 3% lah. Nah, melalui pengurangan biaya distribusi dan juga pemasaran. Nah, peningkatan margin ini jika dikombinasikan dengan stabilitas penjualan akan berdampak langsung pada peningkatan nilai perusahaan. Dan dengan kata lain, digital transformation bukan hanya biaya, tapi investasi strategis. Jadi intinya pakai teknologi bisa mempercepat pengiriman dan marketing. Jadi lebih murah cost-nya. Benar. Karena sudah pakai teknologi. Ya. Kalau dari saya nambahin mungkin ya, kalau mereka mau lebih untung tadi ya, ya, yaitu pakai strategi yang tadi ya, dia bikin anak usaha supaya pas mesin ini bekerja lebih optimal gitu ya.
emang beda brand gitu ya, tapi kan masih anak usaha jadi dia bisa pakai resource yang sama kayak gitu. Selain itu mungkin kalau mau lebih beragam lagi, dia bisa juga pakai sistem maklon gitu ya. Unilever punya banyak pabrik, bisa tuh dia jual produk tanpa brand keluar. Nah, kalau dia udah maklon, ada yang pakai dari perusahaan lain, itu kan pasti pembelinya banyak juga tuh. Iya. Nah itu mungkin bisa menekan cost, jumlah produksi dibanyain dari situ sih mungkin kalau dari saya. Oke, saya sudah paham sih Pak. Terima kasih ya Pak. Mungkin Terima ada kasih. yang mau ditambahkan kesimpulan atau Kesimpulan saran-saran untuk ada sih, Unilever ke saya. depannya? dari saya sih sebagai penggemar Unilever juga ya, Iya. dari kecil udah pakai ya gitu ya, bahkan nenek saya juga udah pakai Unilever ya. Ya saya harapnya perusahaan ini nggak bangkrut lah ya, masih kepengin pakai lah sampai saya menua gitu. Iya, iya. Mungkin itu aja sih dari saya. Jadi kalau dari topik kita utama digital disruption itu gimana? Sebuah tantangan atau memberikan keuntungan untuk Unilever? Kalau menurut saya sih digital disruption ini merupakan tantangan yang nyata bagi Unilever. Tapi dengan kemampuan adaptasi yang cepat, yang bagus, pasti Unilever akan bisa tetap maju, tetap berkembang, dan akan selalu bisa beradaptasi di zaman apapun. Jadi intinya kayak pedang bermata dua. Kalau tidak bisa adaptasi, jatuh. Kalau bisa, buat keuntungan. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.